Salam jumpa kembali dengan adik-adik calon peserta seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB 2025 yang dilakukan tahun depan. Dan kita lihat seleksi nasional PMB tersebut masih menggunakan 3 jalur. Ada jalur SNBP prestasi yang dibatasi minimum 20% dari kapasitas prodi yang bersangkutan, sementara SNBT berdasarkan seleksi tes di situ akan minimum sebesar 40% dari kapasitas prodi yang bersangkutan, sementara ujian mandiri maksimum 30% dari kapasitas prodi yang bersangkutan. Sehingga kalau kita kaitkan dengan batasan tadi, maka SNBP akan berkisar antara 20 sampai dengan 60%, sementara SNBT berkisar antara 40 sampai dengan 80%, dan kemudian ujian mandiri berkisar antara 0 sampai dengan 30%. Itu yang secara umum. Tetapi ada hal yang khusus bagi PTN yang berbadan hukum. Untuk yang berbadan hukum, SNBT-nya menjadi minimum 30%, sementara untuk seleksi mandirinya menjadi maksimum 50%. Lalu registrasi akan mulai dilakukan tahun depan. Registrasi akun sekolah tanggal 6 Januari sampai dengan 31 Januari 2025. Dan untuk registrasi akun siswa SNBP prestasi 13 Januari sampai dengan 18 Februari 2025. Lalu registrasi akun siswa SNBT berdasarkan tes tanggal 13 Januari sampai dengan 27 Maret 2025. Ini memang berbeda dengan tahun yang lalu, karena pada tahun yang lalu tidak dipisahkan registrasi akun siswa SNBP maupun SNBT. Nah sekarang kalau kita tinjau bagaimana sih dengan SNBP berdasarkan prestasi ini. Semua kita paham bahwa melalui SNBP memang persaingan pertama dilakukan di sekolah. Makanya setiap sekolah menentukan dulu ada berapa siswa yang eligible. Kalau kita lihat se-Indonesia data pada tahun 2024, siswa yang eligible ada 900.018 orang. Tetapi yang jadinya ikut peserta nasional tidak semuanya yang 900.018 orang tersebut. Peserta hanya 702.312. Artinya ada yang tidak masuk kepada peserta pada SNBP nasional. Mungkin mereka ada yang salah ngisi lah, mungkin ada yang keliru lah, mungkin memang juga tidak mengikuti seleksi tersebut. Tetapi fakta yang menunjukkan yang gagal banyak banget. Yang gagal 78%, sementara yang lulus hanya 156.029 orang saja. Kita lihat bahwa pada tahun 2025, jatah atau yang eligible untuk setiap sekolah, persentasenya untuk sekolah akreditasi A masih 40%, akreditasi B masih 25% terbaiknya, akreditasi C masih 5% terbaiknya. Namun ada suatu hal yang merupakan tambahan. Tambahan kuota siswa eligible 5% ditambahkan untuk sekolah yang menggunakan e-rapor dalam pengisian PDSS. Jadi kita tahu agar semua sekolah semakin banyak yang menggunakan e-rapor, maka ada di sana bonusnya tambahan 5% kapasitasnya. Dan untuk mereka yang ikut SNBP ini, ada kriteria-kriteria untuk bisa lulus nantinya pada prodi pilihan, pada universitas yang diinginkan, pada PTN-PTN yang diinginkan. Karena nilai akhir siswa akan ditentukan oleh 3 kelompok. Ada indeks siswa, ada indeks sekolah, ada indeks wilayah. Indeks wilayah urusan PTN, indeks sekolah itu tentu juga PTN yang menilai setiap sekolah. Dan indeks siswa akan dilihat dari nilai rapor kognitif seluruh mata pelajaran semester 1 sampai dengan 5 ditambah dengan 2 mata pelajaran pendukung sesuai prodi pilihan, dan tentu saja ada prestasi siswa lainnya. Pemeringkatan akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai rapor seperti yang saya katakan tadi. Semester 1 sampai 5 ditambah mapel pendukung.
yang harus kita perhatikan, pemilihan prodi harus berkesesuaian dengan mapel pilihan siswa. Ini yang harus diperhatikan dengan baik. Berbeda dengan yang tahun sebelumnya, supaya tidak ada kendala. Karena ini memang ada kesesuaian dengan Permendikbud nomor 48 tahun 2022 dan tahun 2023. Siswa diminta memilih program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang dipilih dalam kurikulum Merdeka. Dan untuk kurikulum Merdeka ini tentu kita semua paham ada pelajaran pilihan yang harus bersesuaian dengan prodi yang dipilih. Jangan sampai ada siswa yang di SMA tidak mengambil mata pelajaran yang menjadi syarat prodi tertentu, tapi justru mengambil prodi itu untuk SNBP prestasi. Contoh misalnya, di SMA tidak pernah ngambil kimia, tidak pernah ngambil biologi, lalu memilih kedokteran. Wow, akan repot karena indeks untuk menilainya tidak mungkin. Oke, setelah SNBP prestasi, sekarang kita masuk pada SNBT berdasarkan seleksi melalui nilai tes yang digunakan. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng bahwa registrasi akun SNBT siswa dilakukan 13 Januari sampai dengan 27 Maret. Lalu pendaftaran UTBK, jangan lupa perhatikan tanggal 11 sampai dengan 27 Maret 2025. Pelaksanaan UTBK 10 hari yang dilakukan dalam satu gelombang. Ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu dilakukan 2 gelombang, tahun ini hanya 1 gelombang. Pelaksanaannya tanggal 23 April sampai dengan 3 Mei 2025. Perhatikan, hanya 1 gelombang pada tahun ini pelaksanaan UTBK. Pengumuman hasil SNBT adalah tanggal 28 Mei 2025. Wow, nggak sabar nunggu ya. Tentu kita berharap dan berdoa adik-adik pada lulus deh, keterima di prodi yang diinginkan. Lalu, bagaimana aturan pemilihan prodi yang diinginkan siswa? Setiap peserta diperbolehkan untuk memilih maksimum 4 program studi dengan penyesuaian 3 dan 4 pilihan program studi. Nah, ada penyesuaian di sana. Kita lihat ketentuan untuk 1 dan 2 pilihan prodi bebas memilih prodi apapun. Bebas memilih prodi apapun. Ketentuan untuk 3 prodi, 3 pilihan prodi harus kombinasi 2 program akademik dan 1 program vokasi. Jadi ada kombinasi untuk yang 3 prodi tersebut. Atau kombinasi 1 program akademik dan 2 program vokasi. Atau 3 program vokasi, tapi di dalamnya minimum 1 program D3. Lalu yang keempat, ketentuan untuk 4 pilihan prodi, kombinasi dari 2 program akademik dan 2 program vokasi dengan minimum 1 D3. Atau kombinasi dari 1 program akademik dan 3 program vokasi dengan minimum 1 D3. Nah, itulah yang bisa kita lakukan dan tetap sadari bahwa persaingan SNBT sangat ketat. Saya ambil data 2024. Kalau kita lihat pesertanya ada 785.058 orang, yang gagalnya justru lebih dari setengah juta. 553.954 orang dan yang lulus hanya sekitar 29,44%. Jadi sangat kecil. Dan nilai yang kita dapatkan dari SNBT ini juga memang bisa digunakan untuk kedinasan. Seperti contohnya untuk STAN. Kalau adik-adik mau masuk STAN, berarti nilai UTBK-nya juga ada ketentuannya. Ada syarat minimumnya. Kalau masih saya ambil data pada tahun 2024, karena untuk 2025 belum diumumkan, maka untuk pesertanya agar bisa masuk STAN melanjutkan
Kriterianya di sana untuk seleksi memiliki nilai UTBK TPS tes potensi skolastik minimal 600. Wow, lumayan. Kemudian memiliki nilai UTBK literasi bahasa Indonesia minimum 550. Lalu memiliki nilai UTBK literasi bahasa Inggris minimal 500 dan memiliki nilai UTBK penalaran matematika minimal 500. Nah, kalau begitu kita sadari apa sih yang akan diujikan di sana? Oke, masih sama dengan tahun 2024 sampai saat ini. Nggak tahu kalau nanti tiba-tiba Januari ada perubahan ya. Pokoknya kita siap-siap semua. Kalau kita lihat yang akan diujikan ada mata uji TPS, tes potensi skolastik, yang komponennya adalah kemampuan penalaran umum KPU. Yang jumlah soalnya 30, waktunya 30 menit dan waktu per soal. Kita bisa lihat di sana. Pengetahuan kuantitatif PK, jumlah soal 20, waktunya 20 menit. Pengetahuan dan pemahaman umum PPU, jumlah soal 20, waktunya 15 menit. Kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis KMBM, jumlah soal 20 dan waktunya 25 menit. Dan waktu tersebut mengalami blocking time per komponen. Dan kemudian ada tes literasi. Literasi dalam bahasa Indonesia 25 soal, waktunya 37,5 menit. Literasi dalam bahasa Inggris 20 soal, waktunya 30 menit. Penalaran matematika 20 soal, waktunya 37,5 menit. Berarti waktu tersebut sangat-sangat ketat. Oke deh. Kemudian akan ada ujian mandiri. Ujian mandiri juga ada PTN yang menggunakan nilai-nilai yang diperoleh melalui SNBT berdasarkan tes, tetapi ada yang melakukan tes sendiri. Jadi itulah 3 hal yang kita lihat di dalam proses untuk masuk, untuk diterima pada PTN. Jadi tetaplah adik-adik semua semangat di dalam belajar, karena sudah ada bayangan waktu-waktu yang akan datang. Kapan tesnya, kapan daftarnya, dan selalu miliki passion. Passion will set you on fire. Strategy will bring you to victory. Passion akan membuatmu berapi-api. Strategi akan membawamu kepada kesuksesan. Harapan kami, adik-adik semua berhasil diterima di PTN terbaik prodi pilihan pada tahun 2025 yang akan datang. Semoga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kamu tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan. Sampai jumpa!